Om Swastiastu, Om Abhidhamma Astu, Namo Sidam, Om Anubarah Kerta Wiyanti Swata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Nilo Sri Udanyani. Saya lahir di Karangasem pada tanggal 29 Desember tahun 1999. Alamat saya di Banjarkirian Nekau, Seladuduk Utara, Kecamatan Serat, Kabupaten Karangasem, yang saat ini tinggal di perumahan BTN Kecicahan Indah. Pengetahuan suci Weda akan menjelaskan materi tentang bab 2 Upaweda. Sub bahasan pertama yaitu pengertian Upaweda dan sub bahasan kedua dudukan Upaweda. Dan Upaweda merupakan kelompok kedua dari Weda Semerti yang sama pentingnya dengan Widangga. Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu upa yang memiliki arti dekat dan weda yang memiliki arti pengetahuan suci atau kitab suci. Disimpulkan, Upaweda merupakan dekat dengan ilmu pengetahuan suci. Di mana Upaweda ini kita sebagai umat manusia, khususnya Hindu, harus memahami tentang kitab suci Weda sebagai pedoman atau landasan kita melangkah, karena dalam setiap persembahan yang akan kita aturkan, baik dari pikiran, perkataan ataupun perbuatan, harus berlandaskan Weda. Sejatinya serada keyakinan dalam diri kita akan selaras jika kita mampu memahami dengan baik kitab suci Weda, terlebih kelompok Upaweda itu sendiri. Tujuan dari mempelajari Upaweda adalah agar kita terarahkan pada ilmu pengetahuan yang terdapat dalam kitab suci kita, yaitu Weda, di mana dalam Upaweda ini kita diberikan pemahaman untuk lebih dalam meyakini segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini sangat diperlukannya pemahaman bahwa kitab suci Weda merupakan langkah awal kita meyakini setiap perilaku, perkataan, dan pikiran kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Berikut kedudukan Upaweda. Dalam Weda dikelompokkan menjadi Weda Sruti dan Weda Semerti yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyebaran dan pengamalan ajaran-ajarannya. Pengelompokan ini didasari oleh sistem pertimbangan jenis, materi dari ruang lingkup isi dari kitab-kitab tersebut yang sangat banyak. Berbagai aspek tentang kehidupan yang ada di dunia diuraikan dalam kitab suci Weda tersebut. Dan tentang wahyu Tuhan di Weda Sruti ini, di mana para maharsi pada masa itu melaksanakan yoga, tapa, dan semadi dengan bersungguh-sungguh sehingga mendapatkan wahyu Tuhan yang didengarnya secara langsung. Weda Semerti memuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan semua didasarkan atas hukum yang juga disebut dharma sastra, dan memberati hukum dan sastra artinya ilmu pengetahuan. Semerti adalah kitab suci Weda yang ditulis berdasarkan ingatan oleh para maharsi yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Upaweda dalam Weda dilihat dari materi isinya telah dijelaskan sesuai dengan tujuannya serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu sendiri. Maka sebab itu Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang erat dengan Weda itu sendiri. Setiap buku merupakan pengkhususan dalam memberi keterangan yang sangat diperlukan untuk diketahui dalam Weda tersebut. Jadi kedudukannya sama dengan apa yang kita lihat dalam Widangga. Dalam Weda, segala ciptaan yang ada di dunia ini tertera dengan pasti. Segala yang terlihat ataupun tidak terlihat memiliki kehidupannya masing-masing. Maka dikenal di dunia ini memiliki kehidupan yang berdimensi. Berikut mari kita bersama-sama memahami tentang Weda dalam kedudukan Upaweda. Meningkatkan pengertian pendalaman tentang berbagai ajaran yang terdapat dalam Weda. Maka kitab Upaweda akan dibicarakan pokoknya saja satu persatu. Kitab Upaweda dipahami dekat dengan Weda atau ilmu pengetahuan suci atau Weda tambahan, seperti kitab Upaweda di dalam Itihasa, Purana, Atasarta, Ayurveda, dan Gandharwa Weda. Mahatma Gandhi
pernah berkata, hiduplah seolah engkau akan mati besok, belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Belajar tidak mengenal batasan usia, bukan hanya mencakup memahami, menghafal, ataupun membaca sebuah buku, namun belajar juga berbicara tentang seberapa jauh seseorang mempelajari dirinya. Tentu semua jawaban mengarah pada pengalaman. Di usia yang masih muda, tentu diwajibkan menggali pengalaman. Dari proses pengalaman tersebut lah kita belajar tentang diri kita yang sejati. Mari mulai sekarang perbanyak pengalaman, karena dari pengalaman kita belajar, di sana kita dibentuk, ditempa, terbentur, dan akhirnya terbentuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Semangat, tetap jaga kesehatan walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Akhir kata, video ini saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya ucapkan maaf jika saya ada salah kata dalam bersikap ataupun berucap, dan semoga ilmu